Baik teman-teman, selamat datang di Akademi Kesehatan Mental bersama dengan saya Ali Murtado dan juga Mas Denny di sini. Akademi Kesehatan Mental, tempat belajar sehat mental yang sustainable dan komprehensif. Nah, kembali lagi di sesi pada malam hari ini, kita akan ngebahas soal yang sering kali kita alami tanpa kita sadari nih teman-teman. Apalagi kalau misalnya sudah beranjak usia-usia dewasa ya mas ya, yaitu loneliness teman-teman, atau kesepian gitu ya mas ya. Oke mas, Oke. kita bahas ya mas ya. Yuk. Oke. Nah, gini teman-teman. Jadi itu mungkin teman-teman ya, sebagai introduction aja ya. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa kayak berada di tengah keramaian gitu ya mas, di dalam rumah ada keluarga, di kampus ada teman, di ruang kerja ada teman-teman juga gitu kan ya. Tapi kebanyakan teman-teman itu ngerasa masih sendiri gitu, masih ngerasa kesepian gitu. Nah, kita akan ngebahas ini bareng-bareng di sini. Kira-kira kenapa sih sebenarnya orang bisa ngalamin itu gitu. Oke Mas Denny, boleh nih Mas. Mas Denny uh, beri alasan Mas, kenapa ada orang yang kondisinya seperti itu? Oke, thank you. Jadi kita mulai dari basic dulu, bahwa banyak orang yang dalam tanda kutip salah paham tentang kesepian ini. Karena banyak orang mengaitkan kesepian dengan kesendirian. Oke. Ya, secara logika, secara logika mungkin ya seperti itu, karena kesendirian, terus kemudian karena dia nggak terkoneksi dengan orang lain, terus kemudian dia merasa kesepian. Padahal realitanya banyak juga orang-orang yang dunia sehari-harinya itu ramai ya itu. Dia di tengah banyak orang, tapi dia merasa kesepian. Yes. Nah, kenapa? Karena ya sebenarnya masalahnya bukan di orang lain yang tidak datang kepada dirinya, tapi dia itu nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Oke. Jadi dia nggak terkoneksi dengan dirinya sendiri, sehingga ya ketika kita itu nggak terkoneksi dengan diri kita sendiri, ya kita kayak seolah-olah kayak kosong gitu nggak sih? Kayak kita tuh nggak fulfill gitu, Yes. nggak ada sesuatu yang mengisi Oke. dari dalam diri kita. Makanya yang muncul ya hanyalah tekanan-tekanan, pikiran-pikiran yang nggak nyaman. Maka mungkin seringkali kita jadi overthinking, kita jadi sensitif, kita jadi kayak menuntut diri sendiri kayak gitu. Intinya itu nggak nyaman sama diri sendiri, sehingga merasa kesepian. Oke. Jadi intinya kalau ada orang yang seperti itu, entah itu kondisinya dalam keramaian atau benar-benar dia sendiri, orang yang kesepian itu berarti ada masalah dengan dirinya sendiri, gitu mas. Bahasa lainnya iya. Tapi kalau misalkan dia itu disengajakan kondisinya oleh orang lain, ketika mungkin dia udah nggak diterima sama masyarakat, sama orang lain, sama pasangan atau siapapun, itu gimana konteksnya? Oh, itu case-nya lain. Itu mungkin nanti luka penolakan ya, kayak gitu. Luka penolakan. Nah, itu bisa menyebabkan salah satu faktor penyebab untuk dia merasa kesepian. Tapi bukan definisi kesepian itu sendiri sih. Oke. Itu ibaratnya kayak ada faktor lain yang menyebabkan seseorang seperti itu di luar dirinya sendiri ya? Ya, kan kalau kita ngomongin psikologi kan biasa kan faktor yang mempengaruhi ya faktor internal, faktor eksternal. Nah, kayak gitu, faktor eksternal, tapi kan faktor eksternal nggak langsung berpengaruh kayak gitu. Kemudian mungkin tadi ditolak segala macam dari lingkungan, terus kemudian dia merasa bahwa harga dirinya rendah kayak gitu. Oh, aku tidak diterima, terus kemudian mungkin aku tidak berharga. Nah, itu yang nanti efeknya menyebabkan ke dirinya sendiri, bahwa dia merasa nggak nyaman kan dengan dirinya sendiri. Oh, dengan kondisiku seperti ini tuh aku nggak nyaman kayak gitu. Maka kemudian dia merasa kemudian kesepian. Oh, I see. Dia kondisi yang nggak nyaman dengan diri sendiri itu yang membuat dia sebenarnya kesepian, gitu. Terus Mas
Mas Denny sendiri pernah ada di fase itu nggak? Pernah banget. Pernah banget ya. Pernah banget. Cara yang untuk keluar dari fase itu gimana? Oke, jadi ketika ngomongin soal ini, kita harus narik ke belakang dulu nih, kayak gitu. Biasanya fase-fase ini itu secara umum itu banyak ditemukan di remaja akhir sampai dewasa awal. Oke. Orang-orang menyebutnya fase ya pra quarter life crisis kayak gitu. Yang mana ketika nanti hal ini tidak tidak ditangani dengan cukup, jatuhlah nanti ke quarter life crisis kayak gitu. Okay. Nah, merasa kesepian kayak gitu, merasa nggak nyaman dengan diri sendiri, itu bisa jadi seperti ini. Karena banyak hal yang menyebabkan, kayak mungkin eksternal, internal, cuman banyak case yang aku temukan adalah karena dia itu sering memendam-endam emosinya sendiri ya, sehingga emosi yang tidak diproses kayak gitu membuat dirinya kan nggak nyaman kan, tapi dia nggak tahu penyebabnya apa gitu, nggak tahu penyebabnya apa, yang mana endingnya terus kemudian dia merasa nggak terkonek dengan dirinya sendiri, akhirnya dia merasa kesepian. Banyak yang kemudian mencoba untuk mengatasi kesepian ini dengan memiliki teman spesial, entah itu mungkin boleh disebut pacar atau mungkin teman dekat segala macamnya. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian ya tetap ketika menjalani hubungan katakanlah pacaran kayak gitu dengan kondisi seperti itu, ya berharap bisa mengisi kesepian itu. Oke. Kayak gitu. Jatuhnya ya nanti bisa berefek juga ke pola hubungan yang dialami. Mungkin nanti jatuhnya jadi keterlekatan yang sangat kayak gitu. Karena mungkin dia ngerasa ada sesuatu yang perlu diisi di dalam dirinya kayak gitu. Benar. Gitu. Terus kemudian mungkin juga pola komunikasinya jadi sensitif kayak gitu. Ya. Benar. Karena ya ketika kesepian itu memang emosinya jadi kurang stabil karena karena dia sendiri pun untuk menghandle dirinya kesulitan. Berarti bisa dibilang bahwasanya kesepian itu adalah salah satu efek dari bagaimana kita itu gagal menstabilisasi emosi kita sendiri gitu, Mas. Dalam konteks yang spesifik iya. Dalam konteks yang spesifik. Dan maksudnya spesifik di sini adalah banyak juga dialami. Walaupun mungkin kalau misalkan kita ngelebarin faktornya satu persatu bisa lebih kompleks, banyak sih, kompleks gitu. Tapi yang banyak ditemuin itu sih. Oke. Caranya untuk bisa keluar dari fase itu? Namanya kita itu kalau konteksnya aku ya, mungkin banyak juga teman-teman yang lain mungkin punya metode sendiri-sendiri. Tapi kalau di aku itu memang kebetulan pada waktu itu kan usiaku sekitar 19, 20, 21 kayak gitu, di fase-fase yang aku merasa sangat kayak ngerasa kesepian kayak gitu. Rasa kesepian, terus kemudian ya aku kayak bertanya-tanya sebenarnya aku tuh kayak gimana sih? Aku tuh Kenapa gitu ya? Aku tuh ngerasa nggak nyaman, ada yang nggak nyaman di dalam diriku tuh aku, tapi nggak tahu kenapa, nggak tahu gimana, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu ini apa gitu juga. Rasa kesepian, terus kemudian ya pada saat itu fase itu aku jadi kayak menyibukkan diri dengan mengikuti beberapa kegiatan yang ya bisa dibilang ini tuh kayak ya banyak mencoba untuk mengatasi itu dengan terhubung dengan orang lain kayak gitu. Ya pada saat bertemu dengan orang lain sih oke ya, maksudnya mungkin rasa kesepian itu agak tertangani, agak nggak kesepian kayak gitu. Cuman kan masalahnya nggak bisa kan ketemu terus sama orang lain kayak gitu. Ada fasenya di mana kita itu ya ketika pulang ke rumah sendiri gitu. Ya walaupun ada keluarga sih mungkin kali ya, tapi kan mungkin sebelum tidur, apalagi sebelum tidur itu biasanya fase-fase yang nggak nyaman banget. Nah terus kemudian alhamdulillahnya tahun 2018 aku belajar
beberapa keilmuan yang menurutku ini sangat mengubah hidupku sih. Apa itu Mas? Yang pertama aku belajar tentang bawah sadar kayak gitu. Ternyata emosi-emosi, luka batin, trauma, pola-pola, belief and value, kebiasaan itu ada di bawah sadar. Maka terus kemudian aku tahu nih, ternyata yang perlu diberesin itu di bawah sadarku kayak gitu. Nah, cuman kan ini nggak bisa diterapkan ke semua orang kan, nggak bisa diterapkan. Cuman kalau buat teman-teman yang nanti nonton mungkin juga aware bahwa mungkin yang nggak beres itu ada di bawah sadar kayak gitu. Nah, terus kemudian aku lanjutkan kayak ilmu mengenal diri, kemudian lewat NLP ya, walaupun akhir-akhir ini NLP itu agak dikontra kayak gitu sama beberapa. Iya lagi. Tapi untuk aku pribadi itu bermanfaat sih. Bermanfaat ya Mas. Bermanfaat. Untuk mengenal diri, terus kemudian untuk keluar dari fase-fase yang nggak nyaman kayak gitu. Menurutku sendiri bermanfaat kayak bermanfaat gitu. Ya. Dan kalau mungkin bisa di explore dan mungkin bisa di copy paste kali sama teman-teman yang di luar sana. Yang pertama kita tahu bahwa ketika kesepian itu kita kayak terhubungan dengan diri kita sendiri. Perbaiki hubungan dengan diri kita sendiri dulu. Aku ngerasa nggak nyaman nih dengan diriku. Berarti ada sesuatu nih yang terjadi di dalam diriku. Nah, bisa itu kebetulan saya belajar ini juga tapi telat itu tahun 2020-an menulis. Menulis itu dulu aku mengira menulis itu ya kalau nggak buat publish jurnal penelitian, terus kemudian kita bikin artikel di media kayak gitu. Ternyata ada juga cara menulis untuk kemudian kita itu memulihkan diri. Self therapy lewat menulis itu, writing therapy itu ada kayak gitu. Ada ya Mas. Ada. Kalau mungkin teman-teman taunya mungkin bahasanya journaling gitu. Iya. Journaling is a part of writing therapy. Journaling mungkin ada beberapa metode, tapi menurutku pribadi writing therapy itu lebih kompleks daripada itu. Kita bisa menerapkan contoh sederhana adalah writing therapy itu untuk pengkondisian tertentu. Ketika mungkin luka kita itu berasal dari masa lalu yang membuat kita nggak nyaman, kita bisa menulis dengan kondisi tertentu, menulis pesan untuk masa lalu kita. Jadi misalkan contoh, dulu waktu aku kecil dibully segala macam, terus kemudian pada saat itu aku nggak tahu harus melakukan apa, terus kemudian pendem. Mungkin sampai waktu itu tahun 2018, 19, 20 kayak gitu. Akhirnya aku aware bahwa salah satu yang bikin aku nggak nyaman itu karena dulu waktu aku dibully segala macam aku nggak tahu harus melakukan apa. Akhirnya aku dipendem terus kayak gitu. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena setelah aku berdamai dengan itu, aku feel better banget itu rasanya itu. Better banget itu. Bahkan ada satu momen di mana aku ketika melakukan itu tuh ada di bagian dada sini itu kayak ngerasa kosong, bener-bener kosong. Kayak ngerasa bener-bener bisa dilepasin nih kayak gitu. Bener-bener ketegangannya itu bener-bener lepas ya gitu. Nah, aku bisa menilai itu karena aku ngerasain sendiri kayak gitu. Sendiri bahwa memang rasa nggak nyaman itulah yang kemudian membuatku jadi ngerasa kesepian. Maka yang aku atasi permasalahan emosinya, luka batinnya atau traumanya kayak gitu. Nah, barangkali nih juga ini terjadi sama teman-teman kayak gitu. Rasa kesepiannya bukan karena nggak terhubung sama orang lain, tapi karena nggak terhubung sama diri sendiri. Karena mungkin kesadarannya itu terbungkus oleh luka-luka, terbungkus oleh trauma, terbungkus oleh banyak emosional kayak gitu-gitu. Complicated ya Mas ya? Iya, maka kalau boleh menyarankan sih, apa yang harus dilakukan ketika kita merasa kesepian? Coba untuk memproses emosinya. Oke. Memproses emosi. Bukan mencari orang yang harus mengisi. Nanti sih, itu nanti. Menurutku perlu diberesin dulu untuk diri sendiri.
Nanti kalau misalkan kita udah beres sama diri kita sendiri, kita itu mencari orang lain bukan untuk mengisi, tapi hanya sekedar melengkapi. Damn. Bukannya melengkapi itu juga mengisi, Mas? Agak berbeda. Enggak berbeda ya? Ketika melengkapi itu, ya kita sudah bisa berdiri sendiri. Tapi ketika bersama akan lebih lengkap, akan lebih fungsional. Tapi kalau mengisi, itu ya kita kosong. Kemudian orang yang baru itu akan mengisi. Ya mengisi jatuhnya kalau misalkan nggak terisi jadi sulit untuk berdiri sendiri. Iya. Jadi berarti kita udah ngerti sama self offense-nya diri kita sendiri gitu ya, Mas ya. Gimana kita itu mau berdamai sama orang lain, menjalin hubungan sama orang lain kalau hubungan sama diri kita sendiri aja Problem nggak bagus. Mas, ya. Iya sih, aku juga pernah ngalamin fase-fase itu. Saya usia di bawah 25 deh ya. Itu problem sama diri sendiri itu kayak kok semuanya bisa kacau ya gitu kan ya. Iya. Terus jangankan untuk jalin relasi gitu, untuk say hello aja kayak jangan deh gitu, rasanya kayak masih berantakan nih gue gitu ya Mas ya. Iya, banyak yang ngalamin kayak gitu. Oke. Nah tapi itu sih bener sih, karena banyak juga teman-teman di luar sana yang kayak ketika kesepian kayak gitu kan ya, itu merasa harus diisi oleh orang lain kayak gitu kan, kayak kayaknya itu ya cuma pelampiasan aja jadinya ya Mas ya. Kasian kan orang lain yang harus jadi samsaknya kita ya. Jadi pelampiasan orang, karena banyak case-nya ya ketika orang mencari hubungan berkualitas lewat kesepian itu tadi, untuk menutupi kesepian itu tadi, jatuhnya jadi malah nggak bagus pola komunikasinya. Oke, baik. Nah, kalau misalkan kita ngomongin kesepian lagi nih Mas, apa bedanya kesepian dengan atau loneliness ini dengan self isolation dan juga solitude? Oke, mungkin kalau self isolation ini aku konteksnya agak meraba-raba nih, apakah mengisolasi diri karena kecemasan sosial, atau mungkin kalau self isolation itu ini sih nggak sih yang tren beberapa tahun terakhir, beberapa tahun yang lalu tuh gara-gara COVID gitu nggak sih, isolasi diri gitu kan. Cuman mungkin nanti konteksnya dihubungkan sama kecemasan sosial kali. Mungkin aku mau ke solitude dulu, kesendirian. Jadi ketika kita itu kesepian, itu kita tuh nggak nyaman dengan diri kita sendiri. Apalagi nggak nyaman dengan diri kita sendiri baik di keramaian, apalagi ketika kita sendiri. Ketika kita sendiri tuh kita nggak terhubung dengan diri sendiri. Jadi sangat menyakitkan sih menurutku. Rasanya tuh sangat-sangat nggak nyaman gitu loh. Berbeda dengan solitude, itu sengaja menyendiri kan. Solitude kan sengaja menyendiri, justru dia tuh nyaman dengan kondisinya dirinya ketika sendiri ya, untuk bisa memproses emosinya. Dan juga mungkin solitude itu tidak kemudian membuat dia itu cemas ketemu orang lain, tapi hanya menyengaja menyendiri gitu. Menyengaja menyendiri untuk ya menurutku itu bagus solitude itu. Karena kita, ketika kita setiap hari berinteraksi dengan orang lain, kita menghadapi realitas sehari-hari, ya kita akan bertemu dengan banyak hal yang membuat emosi kita berdinamika. Nah, solitude ini bisa jadi momen bagus untuk kita itu memproses emosi kita. Nah, ini bisa dipraktikkan untuk kita bersama, untuk mengambil waktu sendiri untuk kita bisa memproses emosi. Kadang-kadang ini case-nya agak unik. Aku pernah sih punya peserta kayak gitu, peserta kelas. Aku minta untuk melakukan self therapy gitu kan, teknik-teknik self therapy. Salah satunya itu adalah meng-convert energi psikologis menjadi energi fisik. Dan kemudian pada saat itu manfaatkan aja apa yang ada di rumah kayak gitu. Punya bantal, punya guling kayak gitu. Nah, boleh tuh untuk kemudian diekspresikan melalui tinjunan ke bantal atau guling kayak gitu. Nah, itu seenggaknya bisa menguras energi sih. Walaupun ketika diterapkan dalam jangka panjang
mungkin kurang bagus. Tapi Iya. seenggaknya untuk menguras energi dulu itu bagus. Bagus ya Mas. Nah, itu pesertaku cerita bahwa kalau dilihat orang lain kayaknya ini deh kayaknya ngapain sih kayak gitu kan. Maka itu tadi bener solitude. Untuk kita tuh perlu untuk menyendiri supaya kita bisa memproses emosi dan jadinya nggak dijudge sama orang lain. Yes, benar. Ketika kita dijudge sama orang lain jatuhnya jadi malah tambah ngedown kan kita. Niatnya adalah memproses emosi, malah ketambahan emosi kayak gitu. Jadinya nggak nyaman. Oke. Itu. Iya sih, jadi kayak kita harus pinter-pinter memposisikan diri bagaimana kita itu ngerasa kesepian, ngerasa ingin menyendiri, dan ngerasa apa ya namanya, butuh zona nyaman gitu ya. Kalau saya sih mempersepsikan self isolation itu kayak untuk kita lebih aman aja sih Mas, gitu rasanya. Jadi kayak mungkin teman-teman kalau misalkan di luar sana ngerasa lagi gak aman dengan dirinya, lagi insecure gitu, nah itu orang-orang pasti pada self isolation. Oh, oke. Berarti dalam rangka ini ya, mungkin kondisinya sedang nggak baik-baik aja, terus kemudian sementara waktu ya mengisolasi diri kayak gitu. Benar. Oke. Iya sih, kalau Iya itu kan? iya. Kalau itu iya. Perlu sih kalau kayak Perlu gitu. kan, Mas, ya? Bener. Karena nggak akan selamanya kita baik-baik aja kan. Bener, setuju lagi. Justru ketika kita merasa nggak baik-baik aja, terus kemudian kita sementara mengambil waktu isolasi diri untuk kita bisa menenangkan diri, itu bagus daripada kita berhadapan sama orang lain, tapi perilaku yang muncul dari kita itu di luar kontrol kita. Setuju lagi Mas. Cuman ini sih yang perlu dikatakan adalah itu juga perlu disampaikan ke orang lain kali ya. Iya, supaya nggak mispersepsi. Supaya nggak mispersepsi. Aku sedang butuh waktu untuk sendiri dulu kayak gitu. Atau mungkin aku sedang ngerasa nggak baik-baik aja kayak gitu. Aku butuh waktu sendiri. Itu mungkin perlu kali ya diutarakan. Biar orang juga nggak ya mispersepsi itu tadi atau multi tafsir. Yes, multi tafsir itu bahaya sih. Kan bikin asumsi lagi nanti. Apalagi kalau misalnya in relationship ya Mas ya. Pesan kita harus tahu keadaan kita gimana. Oke, pertanyaan terakhir paling Mas. Best advice buat mereka yang best advice buat mereka yang lagi di fase ini gitu, lagi di fase kayak kesepian gitu. Apa Mas? Mungkin aku masuk ke arah teknik kali ya. Iya. Biar meraba-raba nih harus kayak gimana. Udah ketika nanti merasa kesepian, apapun yang muncul di pikiran tuliskan. Apapun yang muncul di pikiran, entah bagus, entah jelek, entah kata-katanya itu bagus, entah kata-katanya itu mohon maaf kotor itu sekalipun, tulis. Supaya apa? Supaya nggak berisik di kepala dan juga kita bisa tahu nih, oh ternyata isi pikiranku tuh kayak gini. Step pertama itu. Kemudian step keduanya adalah kita mencoba untuk menggali emosi apa sih yang muncul, emosi apa sih yang selama ini terpendam, emosi apa sih yang sebenarnya ini tuh harus diproses kayak gitu. Nah, step ketiganya adalah lakukan self therapy untuk memproses emosi-emosi itu tadi. Kalau misalkan nggak tahu harus gimana, ya udahlah ke profesional gitu. Gampangnya kayak gitu ya. Ya sih. Itu aja sih untuk ininya. Jadi teman-teman tahu nih seenggaknya, oh ketika aku merasa kesepian, aku harus ngapain? Yuk, 4 itu tadi lah. Yes, siap Mas. Oke Mas Denny. Karena gini sih Mas, aku pernah baca ada news gitu, bilang kalau misalkan entah itu di Jepang atau di mana gitu, itu orang bisa peningkatan bunuh dirinya tinggi karena kesepian. Karena kesepian kan? Iya. Karena masalahnya adalah ketika dia kesepian, dia nggak tahu harus ngapain. Jadi kayak, udah bunuh diri aja ya Mas ya. Karena ketika nggak tahu harus ngapain, ide-ide liar itu biasanya muncul kan? Muncul sih. Dan masalahnya adalah pada saat ide liar itu muncul, kontrol diri kita sedang rendah sehingga mengambil keputusan yang impulsif ya. Kalau kita tahu kita harus ngapain, seenggaknya kita ya udah lakukan ini dulu gitu. Iya. Lakukan ini dulu. Nanti kalau nggak works kita harus minta pertolongan dan minta bantuan. Bukan menyerah. Bukan menyerah ya Mas ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Intinya kalau misalnya kita udah ngerasa kayak nggak berdaya, it's okay not to be okay ya Mas ya. Yes. Kita manusia kok. Kita harus minta pertolongan, gak usah gengsi. Ya sama lah, kita
tetap punya emosi mas, entah laki-laki atau perempuan ya. Gitu. So, tetap cari pertolongan gitu. Apalagi laki-laki yang kasus bunuh dirinya itu tinggi kayak gitu. Dan sekian untuk podcast kali ini ya. Thank you Mas Denny, thank you banyak. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you guys.